Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadevian Sugiantari dengan NIM 21151011024 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan terkait makalah ilmiah yang berjudul Penerapan Metode Pewarnaan Graf pada Penjadwalan Chat Support Perkuliahan Desain Analisis Algoritma. Nah, pada makalah ilmiah ini, hal yang pertama akan saya jelaskan terkait adalah abstrak dan pendahuluan, yang dimana dalam abstrak dan pendahuluan ini jelaskan terkait apa itu chat support. Jadi chat support merupakan sistem untuk mengefektifkan komunikasi antara pelajar dengan mengajar, khususnya dalam perkuliahan desain analisis algoritma. Yang dimana dengan adanya sistem ini, di setiap kelas memiliki tugas untuk membagi rata semua pelajar atau mahasiswanya, karena ini konteksnya perkuliahan. Jadi setiap kelas harus membagi rata setiap mahasiswa agar dapat bertugas menjadi chat support. Kemudian, di sini penulis akan menyelesaikan kasus ini atau permasalahan pembagian tugas chat support ini dengan mengaplikasikan metode pewarnaan graf dengan menggunakan algoritma Wedge-Powell untuk mendapatkan solusi dari kasus penjadwalan, yaitu sebuah bilangan kromatik atau jumlah minimum dari jumlah warna yang akan digunakan dalam pewarnaan graf ini. Selanjutnya, adapun hal yang saya akan jelaskan juga terkait landasan teori, atau teori-teori yang mendasari dari penulisan makalah ini, yaitu yang pertama teori graf. Teori graf yang di sini yang saya maksud adalah gambaran himpunan simpul atau vertex yang dihubungkan dengan sebuah sisi atau edge seperti itu. Kemudian hal yang diperhatikan dalam suatu graf itu merupakan insidensi atau hubungan antara simpul pada sisi yang ada pada graf tersebut. Kemudian yang kedua adalah jenis-jenis graf. Jadi jenis-jenis graf di sini dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama ada tidaknya sisi ganda pada graf. Jadi di sini ada tidaknya sisi ganda pada graf ini dapat dibagi kembali berdasarkan klasifikasi ini, yaitu dibagi menjadi graf sederhana atau graf yang tidak memiliki loop atau gelang dan sisi perangkapnya. Yang kedua adalah graf tak sederhana atau graf yang memiliki sisi ganda serta mengandung gelang seperti graf ganda atau graf semu. Kemudian yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan orientasi arah pada sisi. Nah, di sini grafnya dibagi menjadi dua, yaitu graf berarah dan tidak berarah. Hal ini dapat dilihat dari sisi atau edge yang menghubungkan antara simpul. Jika terdapat panah, maka itu artinya graf itu berarah. Jika tidak, maka artinya graf tak berarah. Sehingga jalur dari pewarnaan graf nantinya yang dapat dibuat adalah pada graf yang tidak berarah bisa saja atau fleksibel seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan jumlah simpul. Di sini graf dibagi menjadi dua, yaitu berhingga dan tak berhingga. Kemudian yang ketiga, maksud saya yang terakhir, yang keempat itu adalah klasifikasi graf khusus sederhana, yang dimana di sini graf dibagi menjadi graf siklik atau masing-masing simpul berderajat 2 dan graf lintasan, yaitu masing-masing simpul atau memiliki lintasan tunggal seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah pewarnaan graf. Nah, pewarnaan graf di sini yaitu merupakan pewarnaan simpul yang kita gunakan. Jadi dalam pewarnaan graf itu ada pewarnaan simpul dan pewarnaan edge atau sisinya. Di sini kita menggunakan pewarnaan simpul dengan tujuan agar warna yang tidak sama pada simpul yang bertetangga. Jadi simpul yang bertetangga tidak memiliki warna yang sama seperti itu. Kemudian pewarnaan sisi juga ada di sini, yaitu tidak ada sisi-sisi yang saling berhubungan dengan warna yang sama seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah algoritma Wedge-Powell, yaitu terkait algoritma yang mengurutkan atau melakukan pewarnaan graf dengan cara mengurutkan simpul berdasarkan derajatnya secara menurun. Jadi diurutkan dari derajat yang paling tinggi atau simpul yang paling tinggi ke derajat yang paling rendah, kemudian diberikan warna. Jadi untuk simpul-simpul yang bertetangga tidak akan memiliki warna yang sama, sehingga nantinya akan memperolehlah hasil bilangan kromatik atau jumlah minimum warna yang digunakan pada suatu graf tersebut. Kemudian next, saya akan membahas terkait pembahasan dari studi kasus yang saya angkat di sini, yaitu yang pertama kita harus menentukan data mahasiswa yang akan kita bagi dalam penjadwalan chat support. Nah, di sini sesuai dengan studi kasus makalah ilmiah yang saya rancang, yaitu kita akan menggunakan data kelas A Ilkom 2021 yang terdiri dari 24 mahasiswa. 2 diantaranya merupakan koordi dan sekretaris. Sementara itu, terdapat 16 pertemuan perkuliahan desain analisis algoritma yang harus dijadwalkan chat support selama 1 semester ini. Nah, jadi dalam 1 semester ada 16 kali pertemuan ya. Kemudian ketentuan dari penjadwalan ini yaitu
yaitu terdapat 3 ketentuan. Yang pertama, pergantian petugas di setiap pertemuannya. Kemudian petugas dari mahasiswa itu adalah di luar korti dan sekretaris. Jadi yang awalnya 24 mahasiswa karena dikurang 2 yaitu korti dan sekretaris, maka jumlah mahasiswa yang akan terjadwalkan adalah 22 mahasiswa. Kemudian yang terakhir adalah semua mahasiswa dapat giliran bertugas. Jadi semua mahasiswa dipastikan harus dapat menjadi petugas chat support seperti itu. Nah, ini adalah datanya seperti yang sudah terlihat. Ini adalah datanya. Di luar korti dan sekretaris jadi jumlahnya 22. Di sini juga saya sudah membuatkan identifikasi simpulnya. Jadi untuk mahasiswa Karya itu simpul A. Karena kenapa? Ini akan mempermudah kita dalam nanti penyusunan grafnya. Kemudian ada indeksnya. Nah, maksud dari indeks ini adalah kita akan bahas selanjutnya ya. Jadi indeks ini akan berhubungan dengan graf yang kita akan buat nanti. Jadi ada beberapa simpul yang memiliki indeks yang sama, yaitu artinya simpul-simpul tersebut tidak boleh berada nantinya dalam satu jadwal yang sama atau pertemuan yang sama, seperti itu. Nah, yang kedua adalah mempresentasikan data ke dalam bentuk graf. Nah, ini berhubungan dengan data yang tadi ini ya. Ini berhubungan dengan indeksnya dan simpul yang sudah kita buat. Nah, di sini akan dirancang terlebih dahulu 22 simpul yang mempresentasikan total mahasiswa di luar korti dan sekretaris. Nah, seperti yang saya katakan tadi, karena 24, kemudian korti dan sekretaris tidak boleh masuk dalam penjadwalan chat support, jadi ada 22 mahasiswa yang akan terjadwalkan. Kemudian yang kedua adalah sisi antar simpul mewakili hubungan mahasiswa yang tidak boleh bertugas dalam satu pertemuan yang sama berdasarkan pertimbangan kemampuan komunikasi menurut peneliti. Jadi di sini saya mengklasifikasi mahasiswa berdasarkan tingkat kemampuan berkomunikasinya. Karena kenapa? Chat support ini bertujuan untuk menyalurkan atau sebagai penyalur ya komunikasi antara dosen dengan mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa yang enggan menyampaikan aspirasinya terkait mata kuliah atau perkuliahan mata kuliah ini, jadi akan ada petugas chat support yang akan menyampaikan aspirasinya kepada dosen seperti itu. Nah, jadi di sini contoh saja ya. Karya Wiatnyana itu dengan simpul A indeks 1 itu di sini gini sama dengan Karya Venus Sugentari dengan indeks J indeks 1 dan Gede Bakti Prataputra dengan indeks K indeks 1. Jadi indeks 1 ini yang mendapat indeks 1 ini nantinya dipastikan outputnya adalah tidak akan berada dalam jadwal yang sama seperti itu. Jadi akan berbeda. Ya, paham ya? Jadi graf yang dapat dibentuk seperti ini. Ada beberapa simpul yang terhubung dengan sisi atau edge. Kemudian selanjutnya melakukan pewarnaan graf dengan algoritma Wedge-Powell. Jadi seperti yang sudah dikatakan tadi, yang pertama langkah-langkah dari Wedge-Powell ini adalah urutkan simpul berdasarkan derajat secara menurun. Ya, jadi kita lihat aja tabel ini ya. Di sini sudah dihubungkan. Derajat itu merupakan jumlah sisi yang menghubungkan antara simpul seperti itu. Seperti A, simpul A ini terhubung ke 2 simpul. Jadi derajatnya adalah 2, yaitu A terhubung ke J dan A terhubung ke K. Namun J ini derajatnya 1 karena hanya terhubung ke A seperti itu. Ya, paham ya terkait derajat ya. Kemudian yang angka kedua adalah simpul dengan derajat yang sama diurutkan kembali berdasarkan abjad dari setiap simpul. Nah, di sini misalnya sini kan banyak ya simpul yang memiliki derajat 1 atau 0 seperti itu. Nah, ketika ada yang sama maka yang mana lebih dahulu kan kita dalam pewarnaannya ya kita kembalikan lagi ke abjadnya, urutan abjadnya. Seperti itu ya. Bisa dicermati dari tabel ini ya. Kemudian yang terakhir adalah beri warna pada simpul sesuai dengan urutan yang diperoleh. Nah, jadi kurang lebih seperti ini urutannya bisa dicermati, urutan simpul, derajat, dan warnanya. Di sini sesuai dengan algoritma kita dapat memperoleh 2 warna atau minimum jumlah minimum warna yang digunakan adalah 2 atau bilangan kromatiknya adalah 2, yaitu warna merah dan warna kuning ya sesuai dengan tabel ini. Kemudian next, selanjutnya adalah penyusunan jadwal chat support menggunakan bilangan kromatik yang diperoleh atau jumlah minimum warna yang digunakan. Nah, jadi yang langkah selanjutnya adalah mengelompokkan pertemuan sesuai dengan bilangan kromatiknya. Jadi kan karena di sini bilangan kromatiknya 2, jadi 16 pertemuan itu dibagi 2. Sehingga dalam setiap warna itu akan ada 8 pertemuan seperti itu. Yaitu merah, di sini saya menggunakan sistem ganjil genap. Merah menampung pertemuan ganjil dan kuning menampung pertemuan genap seperti itu. Kemudian diperoleh penjadwalan sebagai berikut. Nah, di sini sesuai dengan pertemuannya. Jadi warna, nah di sini kan sudah ada tabel kan ya. Jadi merah tuh yang mana saja, simpul yang mana saja masuk ke merah dan kuning itu masuk simpul mana saja seperti itu kan. Nah, kemudian di sini pengkombinasian antara perolehan
warna dan juga bagian kelompok pertemuan ini seperti ini. Jadi merah itu kan tadi ada simbol A, B, C, D sampai F seperti itu kan. Jadi untuk pertemuan 1 dengan A, pertemuan 3 dengan B, 5 D, 7 F. Ini artinya nah ketika sudah misalnya sudah sampai 15 namun ada simpul lagi yang masih tersisa di bilangan merah ini, di warna merah ini, maka diulang lagi dari pertemuan 1, 3, 5 sampai habis. Semuanya berpasangan antara simpul dengan pertemuannya seperti itu. Sehingga di sini A1 ini artinya simpul A yang mempresentasikan satu mahasiswa, yaitu tadi karya Widyatnyana ya kalau tidak salah ya. Kita lihat di sini ya. A ini adalah Kadek Widyatnyana. Jadi Kadek Widyatnyana ini akan bertugas di saat pertemuan pertama atau ke-1. Begitu seterusnya ya. Jadi di sini karena hasilnya seperti ini, jadi Kadek Widyatnyana akan berpasangan nanti dengan I. I ini adalah, kita lihat di sini, dengan Nyoman Yudi Gunawan seperti itu ya. Karena dia sama-sama memperoleh 1 seperti itu, namun simpulnya berbeda. Jadi 2 orang di pertemuan ke-1 itu ada 2 orang yang bertugas seperti itu. Ya. Jadi kesimpulan dari pembuatan atau penyelesaian kasus penjadwalan chat support menggunakan algoritma Weirs-Powell ini adalah yang pertama, metode pewarnaan graf dengan algoritma Weirs-Powell dapat mempresentasikan pertemuan ke dalam kelompok-kelompok yang memenuhi batasan jumlah minimum warna yang digunakan. Nah, jadi tadi setelah dicari Weirs-Powell-nya kan kita memperoleh bilangan kromatik atau jumlah minimum warna yang digunakan, yaitu 2. Jadi seperti yang langkah-langkah sebelumnya saya jelaskan. Kemudian yang kedua, algoritma Weirs-Powell digunakan untuk memberikan warna yang berbeda pada setiap simpul, sehingga dapat memastikan tidak ada 2 atau lebih mahasiswa yang dianggap memiliki kemampuan komunikasi baik bertugas dalam satu pertemuan yang sama. Seperti yang saya sampaikan tadi, jadi di sini penulis itu mengklasifikasi mahasiswa itu berdasarkan tingkat komunikasinya atau kemampuan komunikasinya, sehingga karena kenapa? Tujuan dari chat support kan membantu atau sebagai penyambung lidah antara mahasiswa ke dosen. Jadi minimal harus memiliki komunikasi yang baik ketika bertugas seperti itu. Yang ketiga adalah algoritma ini memberikan pendekatan yang efektif dalam mengatur penjadwalan chat support dengan jumlah partisipasi 22 mahasiswa dalam 16 pertemuan. Walaupun tidak selalu hasil yang diberikan itu selalu optimal, namun algoritma ini cukup mudah diaplikasikan. Dan kita sebagai mahasiswa juga dapat memanfaatkan beberapa algoritma lainnya. Salah satunya adalah Weirs-Powell untuk menyelesaikan kasus-kasus sederhana seperti penjadwalan chat support ini. Nah, adapun saran yang di sini penulis sampaikan juga, yaitu yang pertama, mempertimbangkan terkait penambahan beberapa faktor dalam proses penyusunan jadwal chat support, seperti mungkin topik perkuliahan setiap pertemuan jadi akan lebih lengkap atau kompleks apabila ditambahkan penyampaian topik di setiap pertemuannya. Kemudian yang kedua, lakukan pembahasan terkait penelitian ini lebih lanjut untuk mengoptimalkan pemberian warna pada simpul-simpul pada graf. Nah, jadi kita akan saran yang diberikan adalah agar bisa dilakukan penelitian lebih lanjut terkait algoritma mana yang lebih pas seperti itu untuk memaksimalkan atau mengoptimalkan pemberian warna pada simpul-simpul yang ada pada graf yang sudah kita buat. Kemudian yang ketiga, evaluasi hasil penjadwalan dengan mengukur efektivitas dan kepuasan mahasiswa terkait penjadwalan chat support. Nah, jadi sarannya adalah ketika kita sudah memperoleh hasilnya, kita menjelaskan metodenya seperti ini, kita harus minta tanggapan dari mahasiswa khususnya yang menjadi pembagi chat support ini. Bagaimana menurutnya? Apakah sekiranya mudah dipahami atau tidak? Seperti itu. Ya. Baik, sekian dari penjelasan saya terkait chat support, teori graf, Weirs-Powell, dan pewarnaan graf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.